Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Rismawati, NPM 20030220012 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak David Ahmad Yani, MM. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan juga produk apa saja yang ada di perbankan syariah. Nah, yang pertama, perbedaan bank syariah dan juga bank konvensional. Di sini saya ada 5 poin tentang perbedaan bank syariah dan juga bank konvensional. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang pertama ada pada prinsip pelaksanaannya. Pada bank konvensional, mereka beraktivitas dengan prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Tentunya yaitu terhindar dari yang namanya riba, gharar, dan juga maisir. Nah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang kedua adalah tujuannya. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah itu tidak hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya. Sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang ketiga yaitu pada sistem operasionalnya. Nah, pada bank konvensional itu menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Nah, sedangkan bank syariah ini tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Karena dalam bank syariah ini menganggap bahwa bunga sebagai bagian dalam riba. Nah, oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah itu menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Nah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang keempat dapat dilihat dari proses pengelolaan dananya. Pada bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis dengan menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan pada bank syariah ini menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabahnya pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Selanjutnya, yang terakhir ada hubungan nasabah dan bank. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang kelima yaitu pada hubungan antara nasabah dan juga pihak bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara pihak bank itu berperan sebagai debitur. Nah, sementara itu pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank itu terbagi menjadi 4 jenis. Ada penjual dan pembeli, ada kemitraan, sewa, dan penyewa. Nah, dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, ketika melakukan akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Sedangkan akad ijarah itu memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan dari yang perbedaan mengenai bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan produk-produk yang ada pada bank syariah. Produk yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, maupun slip penarikan, dan juga bisa menggunakan internet banking. Ciri khas tabungan syariah sendiri yaitu menerapkan akad wadiah, di mana tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.
Produk yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Jangka waktu yang ditawarkan antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Artinya, tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan antara 60/40 untuk nasabah dan juga bank. Produk yang ketiga yaitu gadai syariah atau rahan. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahan atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Nah, untuk biaya administrasi sendiri, debitur itu dikenakan biaya pemeliharaan barang, sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur. Otomatis, biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau bank. Produk yang keempat yaitu giro syariah. Salah satu produk syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya dengan menggunakan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau sahibul mal, bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Dalam praktiknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro. Sebagai kebutuhan nasabah, membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, sedangkan akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi mencari keuntungan. Produk yang kelima yaitu pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Nah, dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah dengan istilah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti sewa. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi yang digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pinjaman syariah atau pembiayaan syariah bisa juga disebut sebagai produk pinjaman dari bank syariah, di mana nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung maupun cicilan. Seperti contohnya dikenal dengan sistem bagi hasil, di mana semisal saat kita meminjam sejumlah uang untuk modal usaha, itu pasti bank akan memberikan pembiayaan atau modal. Nah, dari usaha tersebut, bank akan mendapat beberapa persen dari profit usaha kita nantinya. Nah, persentase profit sharing akan disetujui bersama dengan nasabah. Nah, pada dasarnya, secara garis besar ada 3 produk pada perbankan syariah. Yang pertama ada produk penyaluran dana atau biasa disebut transaksi pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli. Produk yang kedua ada produk penghimpun dana, itu menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Itu contohnya seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Produk yang ketiga yaitu produk jasa yang diberikan bank kepada nasabah, contohnya seperti jual beli valuta asing dan juga ijarah atau sewa. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional dan produk-produk apa saja yang ada pada bank syariah. Nah,
Jika dalam saya menjelaskan ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.